kuliah mengenai biosintesis dari nukleotida. Ya, jadi biosintesisnya ini secara umum dibagi menjadi dua jalur, yaitu de novo maupun salvage. Apa itu de novo? De novo itu maksudnya, jadi biosintesis dari nukleotida ini disusun dari molekul-molekul kecil. Misalnya apa? Misalnya tadi kan basanya kan ada basa nitrogen, kemudian ada atom karbon di situ dia punya cincin yang siklik, planar, heterosiklik gitu ya. Itu disusun dari misalnya didonorkan atom karbonnya, nitrogennya dari molekul-molekul yang lain di dalam penyusunannya itu. Nah, lawannya dari de novo ini adalah yang namanya jalur salvage. Ya, kalau Anda tahu salvage berarti dia kan jalur istilahnya adalah daur ulang ya. Ya, jadi di dalam sel sudah ada misalnya fosforibosil pirofosfat, sudah ada basa nukleotida ya, nukleobase. Nah, itu tinggal disambungkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada sel-sel yang seperti apa yang dia lebih suka menggunakan jalur de novo, pada sel yang mana yang lebih suka pakai jalur salvage. Ya, contohnya di sini. Pada sel-sel yang non-dividing, sel-sel yang tidak membelah, atau sel-sel yang slowly dividing, membelahnya lambat. Di sini salvage pathway merupakan jalur yang mensuplai sebagian besar nukleotida yang diperlukan. Ya, karena di sini diperlukan energi yang lebih rendah. Nah, pada sel-sel yang berproliferasi cepat, jalur sintesis nukleotida yang de novo ini merupakan jalur yang menjadi pilihan penting. Misalnya apa? Kalau sel-sel yang cepat membelah, nah misalnya apa? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke. Kita lanjut ya pembahasannya. Misalnya di sini ini yang tadi saya jelaskan dari jalur sintesis de novo itu dimulai dari awal. Misalnya apa tadi ya? Glisin menyumbangkan 2 atom karbon, 1 nitrogen. Kemudian dari folat menyumbangkan karbon. Kemudian aspartat menyumbangkan 1 nitrogen. Glutamin menyumbangkan 1 nitrogen. Ya ini. Jadi molekul-molekul atom ini, atom nitrogen, karbon ini disumbangkan oleh molekul ini, misalnya glutamin, glisin, aspartat, untuk menyusun basa purin. Nah, sementara jalur salvage is using or recycling species. Jadi di sini using purine nucleotide and sites already made. Jadi nukleotidanya maupun nukleosidanya ini sudah ada. Jadi basanya itu sudah ada. Nanti tinggal disambungkan dengan gula maupun fosfatnya. Nah, ini adalah contoh ya purin struktur pirimidin ya, kita skip. Kita bahas yang pertama mengenai jalur sintesis pirimidin secara de novo. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kanan, ya, ini mirip dengan apa jalur siklus urea ya. Ini glutamin reaksi dengan karbamyl fosfat menjadi karbamyl fosfat, ditambah aspartat menjadi karbamyl aspartat, menjadi orotat, mengalami siklisasi di sini, kemudian ditambah dengan fosforibosil pirofosfat PRPP menghasilkan orotidin 5 monofosfat, 1 fosfat, kemudian kehilangan 1 asam karbonat menghasilkan uridin 5
monofosfat atau namanya adalah UMP. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, bahasanya ini disusun oleh berbagai macam atau atom-atomnya ini, atom-atom pada basa ini disumbangkan oleh banyak donor. Misalnya ini glutamin, nyumbang apa saja dia? Nah, di sini ada karbon, ya. Kemudian ada bikarbonat, ini menyumbangkan satu gugus di sini. Aspartat, ya. Kemudian jadi orotat dan uridin monofosfat. Oke, ini yang tadi kita maksud de novo. Jadi bahasanya tersebut disusun dari molekul-molekul kecil yang didonorkan atau yang mendonorkan atom-atom penyusun dari basa nukleotida tadi. Oke ya, jadi tadi penambahan bikarbonat, tambahan glutamin, tambah aspartat, mengalami siklisasi. Setelah basanya ini jadi, nah, ditambahi gula dan fosfat. Nah, gula dan fosfatnya ini merupakan atau yang menambahi ini adalah suatu molekul yang namanya PRPP, fosforibosil pirofosfat. Nah, PRPP sendiri merupakan suatu molekul yang dihasilkan dari jalur pentosa, ya, ribosil 5-fosfat reaksi dengan ATP, ya, nanti akan mengambil di sini, ya, kemudian membebaskan AMP. Jadi di sini si gulanya jadi memiliki 2 gugus fosfat, ATP kehilangan 2 sehingga tinggal 1 namanya AMP. Nah, meskipun PRPP ini sangat penting dalam biosintesis nukleotida, overproduction of PRPP, ya, produksi yang berlebihan, ini merupakan salah satu penyebab dari penyakit namanya GOUT. Nah, GOUT itu apa? Nanti kita lihat di belakang di bagian korelasi klinis. Nah, yang tadi adalah de novo dari pirimidin, sementara yang ini adalah de novo dari purin. Ya, jadi untuk sintesis purin secara de novo, ini yang seperti yang tadi ya, disumbangkan oleh berbagai macam donor. Ini misalnya glisin menyumbangkan nitrogen, karbon, kemudian folat ini menyumbangkan karbon, gitu ya. Nah, di sini nanti akan terbentuk intermediate namanya 5-fosforibosylamin. Kemudian nantinya akan menyusun IMP, inosin monofosfat. Ini yang nanti akan mengalami konversi menjadi AMP maupun GMP. Nah, Anda tidak perlu tahu secara detail. Yang penting adalah tahu prekursornya itu menyumbangkan atom apa pada biosintesis purin. Nah, misalnya di sini nitrogen disumbangkan dari apa? ASP, aspartat, GLN, glisin. Karbon disumbangkan oleh tetrahidrofolat, glisin, dan juga CO2 di sini. Oke, ini adalah jalur biosintesis purin, ya, dari IMP yang dihasilkan bisa mengalami konversi lebih lanjut
menjadi AMP maupun menjadi GMP. Kemudian tadi ada molekul yang namanya fosforibosil amin. Ya. Fosforibosil amin ini dihasilkan dari mana? Ya. Dari fosforibosil virofosfat, yang mana di sini akan mengalami reaksi namanya apa? Amidotransferase. Sehingga di sini hasilnya apa? Ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah ada O, kemudian 2 fosfat. Di sini lepas ya. Di sini akan 2 fosfatnya ini lepas. Kemudian apalagi bedanya ya? Jadi di sini mengikat gugus apa ini? Amin ya. Jadi kalau ada pertanyaan 5 fosforibosilamin dihasilkan dari mana? Itu dihasilkan dari 5 fosforibosil pirofosfat melalui reaksi apa? Reaksi transfer gugus amin dan pelepasan 2 molekul fosfat. Oke. Jadi 5 fosforibolin ini ya diaktifkan dari PRPP. 5 fosforibosilamin ini juga meningkatkan kadar purin, yang mana degradasi purin yang berlebihan ini nanti akan meningkatkan resiko penyakit gout. Kita lihat jalur biosintesis baik de novo maupun salvage secara umum. Ya, jadi purin ya, nanti ada intermediate namanya IMP. IMP mengalami konversi menjadi AMP maupun GMP. Yang mana ini ketambahan fosfat bisa jadi trifosfat, di sini juga trifosfat. Sementara untuk jalur biosintesis pirimidin secara de novo ada intermediate UMP, uridin monofosfat, yang bisa mengalami konversi lebih lanjut menjadi sitosin trifosfat dan juga deoksitimin trifosfat. Nah, bagaimana dengan yang jalur salvage? Nah, jalur salvage sendiri ya, tadi seperti yang saya bilang ini adalah jalur daur ulang. Jadi, fosforibosil virofosfatnya ini dalam selnya sudah ada, basanya juga sudah ada. Jadi ini tinggal ditempelkan adenin tambah fosforibosil virofosfat menghasilkan adenosin monofosfat. Kemudian reaksi ini dikatalisis oleh enzim namanya apa? APRT. Apa itu? Adenin fosforibosil transferase. Jadi suatu enzim transferase yang mentransfer mengkatalisis ini fosforibosil ke dalam adenin, dalam basa adenin. Nah, kalau yang di sini HGPRT berarti kan hipoksantin guanin fosforibosil transferase. Yaitu suatu transferase yang mentransfer ini fosforibosil ke hipoksantin maupun ke guanin. Es ist 15 Uhr. Nah, perlu diingat bahwa reaksi ini adalah reaksi yang reversible. Nah, artinya apa? AMP bisa dipecah menjadi adenin dan fosforibosil pirofosfat. Demikian juga ini, IMP bisa dipecah menjadi hipoksantin dan fosforibosil pirofosfat. GMP juga bisa dipecah menjadi guanin dan fosforibosil pirofosfat.
Nah, kalau kita bandingkan antara jalur biosintesis purin dan pirimidin, jalur biosintesis salvage itu merupakan jalur yang major, jalur utama pada biosintesis purin. Kemudian yang pirimidin ini utamanya adalah jalur de novo. Mengapa kok bisa seperti itu? Kira-kira kenapa? Kalau Anda bandingkan dengan kerumitan struktur, kemudian dengan energi yang diperlukan untuk biosintesis, kira-kira jawabannya apa? Nah, perbedaan yang kedua adalah pada biosintesis purin, basa disintesis sembari penempelan ke ribosa. Yang pirimidin bagaimana? Basa disintesis setelah sempurna baru ditempelkan ke gula. Paham ya maksudnya ya? Yang di sini basa dulu selesai baru nempel ke gula. Nah, kalau di sini gula ditempeli molekul kemudian baru basanya yang disintesis. Oke, kemudian intermediat yang umum pada sintesis purin pada biosintesis purin ya. Ini adalah IMP yang bisa mengalami konversi menjadi AMP maupun GMP. Sementara yang pirimidin ini adalah UMP yang bisa dikonversi menjadi pirimidin lainnya. Nah, modifikasi yang mungkin terjadi pada nukleotida yang pertama adalah interconversion of nucleotides ya, misalnya ketambahan atau kekurangan fosfat. Misalnya AMP ketambahan satu molekul fosfat menjadi adenosin difosfat. Tambah satu lagi fosfat menjadi adenosin trifosfat. Kemudian modifikasi yang selanjutnya adalah reduksi pada gula, ya, tadi pada atom C nomor 2 aksen, direduksi menjadi molekul deoksinukleotida. Nah, modifikasi yang lain yang bisa terjadi adalah reaksi metilasi untuk membentuk misalnya deoksi TMP. Nah, reaksi interkonversi nukleotida ini adalah reaksi yang cepat, reversible, dan diatur oleh ATP yang konsentrasinya tinggi. Misalnya apa? Misalnya di sini monofosfat, nukleotida monofosfat, ketambahan satu fosfat dari ATP menghasilkan nukleotida difosfat. Kemudian tambah satu ATP lagi menjadi nukleotida trifosfat. Nah, enzimnya namanya apa? Yang mengkatalisis ini. Jadi misalnya dari NMP ke NDP ini dikatalisis oleh nukleoside monofosfat kinase yang spesifik. Ya, jadi satu fosfat ke dua fosfat, kinasenya ini spesifik. Spesifik apa? Artinya spesifik terhadap ininya, nukleotidanya apa. Sementara Anda lihat dari NDP ke NTP, NDP ke NTP, dikatalisis oleh kinase yang tidak spesifik dibandingkan yang di sini dari monofosfat ke difosfat. Nah, kemudian di sini ya AMP tambah ATP menghasilkan 2 molekul ADP. Ini sangat penting untuk keseimbangan dari energi. Nah, ini contoh yang lain interkonversi dari AMP menjadi 2 ADP. Kinase ya tadi ketambahan fosfat. Adenilat kinase ya karena ini menambahkan ke adenosin. Guanilat kinase sini.
Sementara ini untuk yang nucleoside diphosphate kinase. Nah, saya lanjutkan ke katabolismenya ya. Proses pemecahan dari asam nukleat. Ini dikatakan less important than other catabolic processes. Mengapa kok kurang begitu penting ya? Yang pertama karena bukan merupakan sumber energi yang utama. Beda dengan lemak, beda dengan glukosa. Yang kedua, kurang penting karena sebagian besar jalurnya adalah salvage atau daur ulang. Nah, yang ketiga adalah katabolismenya ini berperan untuk membuang kelebihan dari nukleotide maupun nukleoside tadi. Misalnya di sini, pada manusia kelebihan purin akan diekskresikan dalam bentuk asam urat. Pada manusia juga kelebihan pirimidin akan dikonversi menjadi molekul misalnya adalah asetil-CoA maupun suksinil-CoA untuk misalnya penyusun molekul yang lain. Untuk misalnya nanti menyusun molekul pada gluconeogenesis. Nah, demikian pemaparan mengenai biosintesis nukleotida. Apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di forum diskusi.